dari berkurangnya fungsi kawasan lindung. Yang ketiga, eksploitasi air tanah di perkotaan. Eksploitasi air tanah sendiri di perkotaan digunakan sebagai sumber industri, rumah tangga maupun untuk peternakan. Nah, di sini eksploitasi air tanah di perkotaan sendiri dapat menyebabkan air tanah kering. Bahkan dalam suatu penelitian tercatat 5 meter per tahun air tanah itu berkurang. Kemudian menurunnya kualitas air akibat limbah. Di bagian hulu sendiri banyak didirikan seperti industri, peternakan sapi maupun rumah tangga. Nah, di sini tergantung pada kesadaran sendiri-sendiri. Misalnya pada industri, pabrik atau semacamnya. Di situ dalam pengelolaan airnya cuma sedikit industri yang menerapkan pengolahan limbah yang disaring dahulu sebelum airnya itu dibuang. Nah, di sini juga kesadaran dari rumah tangga maupun para peternak, misalnya sapi. Next. Sungai di bagian tengah. Erosi yang ada di bagian hulu tadi yang seperti saya jelaskan dapat menyebabkan sedimentasi di bagian tengah sungai. Sedimentasi sendiri itu bisa berasal dari para nelayan yang nelayan yang memberikan pakan pada ikan yang terlalu berlebihan sehingga pakan ikannya tersebut mengendap di bagian dasar dan menyebabkan sedimentasi. Yang selanjutnya pencemaran akibat sampah padat. Sampah padat ini pada daerah Citarum pada suatu penelitian ada sekitar 250.000 ton per tahun disaring dari Sungai Citarum sendiri. Nah, sampah padat ini diduga dapat mengakibatkan kerusakan pada instalasi PLTA. Next, sungai bagian hilir, berkurangnya ruang hijau. Di sini adanya perkembangan sosial dan ekonomi menyebabkan adanya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan adanya kebutuhan akan pemukiman dan industri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan industri dan rumah tangga serta pemukiman menyebabkan lahan hijau berkurang karena mereka tergantikan oleh pemukiman dan industri. Berikutnya perlakuan negatif pada sungai dan curah hujan yang tinggi yang mereka dapat menyebabkan banjir. Di sini ketika air sungai meluap dan naik, mereka juga mempengaruhi para peternak ikan yang kemudian ikannya itu dapat naik dan hanyut tergenang oleh arus. Selanjutnya kualitas hidup rendah dan minim sanitasi. Di sini masalah di bagian hilir itu pada sanitasi, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan biasanya ada semacam tempat pembuangan di sungai yang dari warga. Nah, di sini dapat menyebabkan seperti penyakit diare maupun penyakit kulit. Banyak virus bakteri E. coli yang ditemukan di bagian hilir Sungai Citarum. Kemudian debit air berkurang ketika kemarau. Ini berpengaruh pada pertanian. Di sini ketika kemarau, seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa petani itu merasa kekurangan air akan sumber air mereka. Jadi mereka tidak jarang terlibat dalam suatu konflik untuk dalam pembagian sumber air tersebut. Nah, selanjutnya eksploitasi air tanah di bagian hilir. Eksploitasi air tanah juga dilakukan selain di bagian hulu tadi, juga dilakukan di bagian hilir. Mereka seperti industri, rumah tangga dan semacamnya. Pengerusakan ekosistem mangrove. Padahal mangrove itu sebagai penyangga agar tidak terjadi suatu abrasi. Nah, jika ekosistem mangrove sendiri sedikit demi sedikit punah, maka tidak jarang di bagian hilir juga terdapat abrasi yang berlebihan. Next, di sini cita-cita dan tujuan Citarum. Citarum memiliki visi pemerintah dan masyarakat bekerja bersama demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produktif serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di wilayah Citarum. Visi ini sendiri sebagai tujuan utama dari tujuan inti dari Citarum. Nah, dari visi ini diperlukan suatu
pilar seperti kelembagaan dan perencanaan program IWRM, itu Integrated Water Resources Management. Nah, itu program Cita Citarum yang di dalamnya ada beberapa program pengolahan dan pengembalian kepada Citarum yang lestari. Kelembagaan dan perencanaan itu berhubungan juga dengan kelembagaan, penguatan kelembagaan, dan